Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pekerti yang saya muliakan, izinkan saya menyajikan video ini terkait dengan strategi dan kerangka penulisan bahan ajar. Target capaian pembelajaran kita pada sesi ini adalah peserta mampu menulis satu modul ajar dari salah satu sub CPMK mata kuliah yang dia punya. Ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa modul ajar itu harus disusun berdasarkan RPS. Kalau RPS tidak ada, maka modul ajar tidak layak untuk disusun. Agenda kita yang pertama adalah kita akan menjelaskan RPS sebagai landasan modul ajar. Yang kedua, bagaimana menentukan jumlah halaman modul ajar. Dan yang ketiga, strategi menulis modul ajar. Kemudian terakhir, kita akan praktik di sekolah langkah-langkah penulisan buku ajar tersebut. Perlu kita pahami bersama bahwasanya bahan ajar itu terdiri atas bahan ajar teks dan bahan ajar non-teks. Bahan ajar teks itu terdiri atas modul ajar dan buku ajar. Ini yang dibangun dari RPS. Sedangkan bahan ajar tes lainnya seperti buku tes dan referensi atau buku monograf itu dibangun dari penelitian. Adapun buku monograf itu satu topik penelitian yang bisa kita susun. Hanya saja pada buku teks dan buku monograf ini kita akan menambahkan indeks dan glosari. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, landasan hukum penulisan buku ajar itu kita lihat dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, di mana disebutkan bahwasanya seorang pendidik profesional, guru dan dosen itu diberikan tunjangan sertifikasi karena memiliki 5 keterampilan. Salah satu di antaranya adalah keterampilan merencanakan atau keterampilan menyusun RPS dan menyiapkan bahan ajar. Yang kedua, di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi di pasal 8 berbicara tentang standar isi pembelajaran, dan yang kedua terkait dengan bahan ajar serta pedoman operasional penilaian angka kredit. Ini semua adalah dasar-dasar hukum di mana kita harus menyusun bahan ajar. Mengapa bahan ajar penting dibuat oleh tim dosen prodi? Ini yang tadi kita bahas bahwasanya salah satu alasannya karena di RPS ini menjadi syarat atau terpenuhinya tunjangan sertifikasi yang diberikan kepada kita setiap bulan. Harus ada RPS, perangkat pembelajaran, dan bahan ajar. Kemudian kita melaksanakan, ini gampang ya, ini bisa sudah kita lakukan. Yang kedua, mengendalikan. Mengendalikan di sini kita harus punya lembaran ini, dokumen RPS, dokumen bahan ajar, karena itu akan dimonitoring. Dan berdasarkan rencana pembelajaran itu pula, kita akan menilai dengan baik dan benar. Dan berdasarkan itu pula, maka kita akan bisa mengukur capaian pembelajaran CPMK dan CPL yang bebankan kepada mata kuliah kita. Jadi ada 5 hal yang harus kita siapkan, yang harus kita miliki sebagai pendidik profesional, yang karenanya kita diganjar dengan tunjangan sertifikasi dosen. Ini terkadang kalau saya tarik ke ranah agama, kalau kita sebagai seorang dosen, kemudian kita tidak memiliki RPS dan bahan ajar, seakan-akan kita melanggar undang-undang guru dan dosen, tetapi dari sisi agama, sepertinya tunjangan sertifikasi dosen yang kita terima tiap bulan itu menjadi tidak halal. Tapi ini kan sangat tergantung dari penafsiran kita masing-masing. Di sisi lain, tuntutan akreditasi juga menunjukkan bahwasanya sering kita ditanya, mana hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses pembelajaran. Yang itu biasanya diminta adalah modul ajar atau buku ajar. Dengan kata lain yang diminta adalah bahan ajar, bisa teks, bisa non-teks. Nah, ini juga yang harus ditetapkan dari sekarang, Bapak sekalian, sebagai seorang pendidik profesional. Di sisi lain, dari kementerian juga, untuk menyiapkan yang kelas yang kolaboratif dan partisipasi, maka salah satu hal pendukung yang perlu juga kita tetapkan adalah bahan ajar. Di antaranya adalah modul ajar dan buku ajar. Pada sisi ini, di kolom ke-7, materi pembelajaran itulah yang kita siapkan untuk menyusun modul ajar. Kita akan fokus pada modul ajar. Karena modul ajar dan buku ajar sebenarnya mirip. Bahkan, buku ajar itu adalah kumpulan dari modul ajar. Strukturnya sama. Hanya saja pada buku ajar itu ber-ISBN, sedangkan pada modul ajar tidak ber-ISBN dan hanya digunakan di lingkungan sendiri. Di buku panduan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2020, ini yang kita jadikan format di dalam menyusun RPS, dan dari sinilah kita akan membangun modul ajar, dan itu dilihat dari kolom 7 terkait dengan materi pembelajarannya. Dan kita lihat juga kenapa kita harus menyusun buku ajar karena atau modul ajar, karena ini ada nilai
Iya, iya, nilai angka kreditnya bagi pegawai negeri atau mau naik pangkat ataupun yang bukan pegawai negeri tapi akan naik pangkat itu biasanya dicari dan di dalam pedoman operasional penilaian angka kredit ini sudah ada acuannya jadi bisa kita lihat bahwa luar biasa kalau kita memiliki modul ajar dan buku ajar. Modul ajar seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa jenis bahan ajar teks itu misalnya modul ajar harus dibangun dari RPS, buku ajar dibangun dari RPS, sedangkan buku tes atau buku referensi dibangun dari renungan atau penelitian. Buku monograf itu adalah penelitian utuh satu ya, jadi satu penelitian yang utuh. Di belakang saya ini ada tertulis utuh seperti ini ya, ini penelitian utuh bisa kita lihat. Iya, contoh penelitian utuh seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan kata lain, skripsi, tesis, disertasi bisa diubah menjadi buku monograf, tapi ditambahkan indeks dan glossary di bagian akhirnya, dan diformat tentu saja dengan format buku. Tidak seperti format disertasi, tapi itu sebenarnya adalah salah satu penelitian utuh. Ini adalah contoh buku yang telah kami susun selama ini. Jadi ada buku ajar, ada buku teks, ya. Ini ada buku ajar di bagian paling kanan, terjemahan Indonesia. Yang ini ya, yang terjemahan Indonesia ini kan ini buku ajar. Kemudian penerapan metode penelitian dan pengembangan ini adalah buku tes, buku referensi. Kemudian yang model pembelajaran bahasa Arab online berbasis manajemen sistem ini adalah buku monograf. Jadi bisa kita lihat contoh-contoh yang seperti itu. Kemudian ini adalah sudah terjual juga ya, ada di Bukalapak yang dijual oleh sebagai bagian orang di sana, Shopee dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan book chapter? Book chapter juga saya sudah menulis, ada yang berbahasa Arab, ini diterbitkan di Saudi Arabia. Kemudian ada yang berbahasa Inggris diterbitkan oleh USAID. Ada yang berbahasa Indonesia tapi diterbitkan di Jepang oleh Profesor Dr. Masao Yamaguchi. Beliau salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Jepang dan beliau adalah pakar Indonesia yang kemudian pada beberapa tahun yang lalu itu meminta kami berkontribusi dalam buku yang hendak dia tulis jadi beberapa masyarakat Indonesia diminta untuk menulis di bukunya dan ini ada 4 jilid, ada 3 jilid kalau tidak salah dan ini adalah salah satu jilid di mana tulisan saya juga dimuat dalam buku atau buku beliau ini salah satu chapternya. Di Indonesia terkadang modul dan buku ajar itu tidak tersusun alias terbengkalai ini karena pertama kita terlalu banyak kegiatan. Di selain kita mengajar, meneliti dan mengabdi, kegiatan lain itu akan menyita waktu. Dan selaiknya lah kita memiliki modul ajar atau buku ajar atau buku teks. Karena itu seperti yang kita katakan di sebelumnya, Undang-Undang Guru dan Dosen itu mensyaratkan bahwa seorang guru dan dosen harus memiliki bahan ajar. Mengapa bahan ajar penting dibuat oleh tim dosen? Untuk mencapai target kurikulum atau profil lulusan. Dan seperti kita ketahui bahwa di kurikulum prodi kita itu kan ada profil, dan dari profil itu diturunkan menjadi CPL, lalu dari CPL itu kita buat bahan kajiannya, lalu beberapa bahan kajian kita bungkus menjadi mata kuliah. Terkadang satu bahan kajian, satu mata kuliah, terkadang dua bahan kajian dibungkus menjadi satu mata kuliah, terkadang tiga bahan kajian dibungkus menjadi satu mata kuliah, dan dari mata kuliah inilah kita membuat CPMK-nya, kemudian rencana pembelajarannya, lalu dari sini kemudian kita menulis modul ajarnya seperti ini ya. Kita bisa tulis seperti itu, yang kita buat seperti modul ajar dan buku ajar. Dengan demikian, modul ajar dan buku ajar itu pasti akan mencapai profil yang kita sudah standarisasi atau kita sudah tetapkan di prodi kita sebelumnya. Penting juga di kita berada pada visi yang sama ya, bahwa bahan ajar, di antaranya modul ajar dan buku ajar itu kan mendukung waktu di luar tatap muka. Di penugasan tertutup, belajar mandiri, modul ajar, buku ajar, dan buku teks lainnya itu bisa dibaca oleh peserta didik yang kita siapkan alokasi waktunya sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ada kesalahan di atas ya, bukan Permendikbud tapi Permendikbud, mohon maaf. Kemudian di seminar juga ada waktu 70 menit yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk membaca modul ajar kita. Dan di praktikum bisa membaca sebelum mereka masuk di tatap muka dari alokasi waktu 170 menit per setiap SKS. Nah, ini yang perlu kita lihat bersama bahwasanya modul ajar itu dibangun dari RPS. Jadi
Ibu Bapak lihat yang saya ini, modul 1 ini terdiri dari satu sub CPMK. Modul 2 itu juga satu sub CPMK. Jadi, meskipun kalau kita lihat ini ada 5 pekan, untuk sub CPMK pertama itu 1 pekan, 2 pekan, pekan 1 dan pekan kedua itu satu modul. Sedangkan sub CPMK kedua dibawakan selama 3 pekan itu juga satu modul. Karena syaratnya adalah sub CPMK menghasilkan satu modul. Jadi, kalau di mata kuliah kita ada 6 sub CPMK, kemungkinan kita akan menghasilkan 6 modul. Dan modul-modul ini bisa kita gabung nanti supaya bisa menjadi buku ajar. Jadi, kalau kita melihat modul ajar, maka modelnya akan seperti ini. Ya. Jadi, kalau kita lihat, di bagian anatomi modul 1 ini ada 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Kenapa 2 kegiatan belajar? Karena sub CPMK ini dibawakan selama 2 pekan. Sedangkan di modul kedua itu ada 3 kegiatan belajarnya. Kalau kita lihat kegiatan belajar 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena sub CPMK ini dibawa selama 3 pekan. Pekan ketiga, 4, dan 5. Jadi jumlah kegiatan belajar itu dilihat dari seberapa kali sub CPMK itu diajarkan setiap pekan. Kalau kita lihat anatominya, maka kegiatan belajar dari modul yang kedua tadi itu kan 3 pekan. Ada kegiatan belajar 1, 2, dan 3. Strukturnya seperti yang kita lihat di layar, ada di bagian pendahuluan terdiri dari A, B, dan C. Kemudian di penyajian, bagian C-nya itu lagi ada uraian, rangkuman, dan pustaka. Lalu ada penutup. Nah, ini semua ada poin-poin pentingnya. Kenapa terlihat di sini ada latihan dan kunci jawaban? Nah, itu memang modul ajar dan buku ajar. Artinya, mahasiswa bisa belajar sendiri dan mengukur sendiri capaian hasil belajarnya. Karena itu kita siapkan instrumen pengukuran itu. Dan diantaranya adalah ada latihan dan ada kunci. Juga kita menyiapkan umpan balik. Umpan balik itu untuk mengukur bahwasanya kalau mahasiswa mencapai standar sekian, dia bisa lanjut ke modul selanjutnya, dan kalau tidak, dia harus balik. Anggaplah di kegiatan belajar pertama. Umpan baliknya, jika dia mendapatkan nilai misalnya di bawah 85, maka dia harus membaca ulang. Tapi kalau mencapai skor 85, maka dia bisa lanjut ke kegiatan belajar kedua. Ini yang kita siapkan. Lalu, apa bedanya modul ajar dan buku ajar? Modul ajar dan buku ajar mirip. Perbedaannya, buku ajar itu ber-ISBN dan bisa disebarluaskan di luar kampus kita. Ya, karena sudah ber-ISBN. Sedangkan modul ajar hanya digunakan di lingkungan kita sendiri dan tidak ber-ISBN. Buku ajar itu sebenarnya kumpulan dari modul ajar. Jadi kalau kita memiliki RPS, kita bisa menyusun beberapa modul ajar, dan kalau sudah cukup halaman, misalnya anggaplah kita RPS kita di satu mata kuliah itu terdiri atas 6 sub CPMK, maka boleh jadi kita sudah memiliki 3 modul ajar. Modul ajar 1, 2, dan 3. Ini sudah bisa kita buat buku, dan kita usulkan ISBN-nya menjadi buku ajar. Meskipun baru 3 sub CPMK. Sisanya kita buat modul dulu, nanti lama-lama kan kita jadikan buku kedua. Jadi di mata kuliah itu akan ada 2 buku ajar. Misalnya seperti itu. Bisa juga dijadikan satu. Ya, terserah bagaimana penggabungannya. Yang pasti bahwasanya bab 1 itu adalah mewakili sub CPMK pertama, bab 2 mau rangkum sub CPMK kedua, dan seterusnya. Anatomi bab pada buku ajar sama dengan anatomi pada modul ajar. Ada kegiatan belajar satunya, ada kegiatan belajar dua. Sekali lagi, karena ini adalah referensi akan dibaca oleh peserta didik dan dia bisa belajar mandiri. Karena itu, sekali lagi, buku ajar adalah kumpulan dari modul ajar. Sama kalau kita melihat strukturnya ya, cuma pada kegiatan belajar itu ada angka 2,1 karena itu adalah penomoran konsep buku ajar yang kita ketahui selama ini, dan itu adalah standar-standar yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita lihat seperti ini Bapak sekalian, ya, bab 1 itu sub CPMK pertama, bab 2 itu adalah sub CPMK kedua. Dan karena itu antara bab 1 dan bab kedua bisa berbeda jumlah halamannya. Kenapa? Karena keluasan materinya. Nah, kalau kita lihat di sini, anatomi buku ajar itu ya ada penutup, ada glosari, dan ada indeks ya bagian terakhir. Kalau Bapak lihat di sini sepertinya, kalau saya gambarkan tertutupi oleh gambar saya. Jadi ada bab 1 dan seterusnya. Bisa kita lihat sub CPMK pertama itu di bab 1, sub CPMK kedua di bab 2. Ini adalah standar-standar yang digunakan di dalam membuat buku ajar.
format UNESCO yang paling sering digunakan, lebarnya 15,5 cm, ada yang menjadikannya 16 cm, dan tingginya 23 cm. Jadi buku ajar atau modul ajar itu sejatinya bukan kertas fotokopian, dia kertas khusus memang, yang bisa kita beli di toko-toko penyedia kertas, bukan di toko fotokopian ya. Kecuali kalau toko fotokopian itu berfungsi sebagai fotokopi, biasanya dia menyiapkan ukuran kertas untuk buku. Kalau kita ngomong customization sendiri, sebenarnya di MS Word itu bisa kita lakukan. Jadi harus kita ingat bahwa ini bukan kertas fotokopian, nah karena itu harus kita customasi. Jadi tingginya lebarnya 32 cm, ada di sana konsep book fold ya. 32 itu kan kita bagi dua, karena kalau buku dibuka kiri kanan kan dua halaman, dan satu halaman itu 16 cm. Jadi kita berikan ukurannya 32, kemudian height-nya 23 cm. Hurufnya bisa Neotext Roman atau Arial. Spasinya ya SF18, kemudian plus line. Ini hanya standar-standar di dalam penulisan, dalam membuat struktur bahan ajar, khususnya modul ajar dan buku ajar. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada book fold ya, bisa kita edit seperti itu. Ini juga bisa kita siapkan seperti ini ya. Jadi semua sudah ada kita lakukan. Saya siapkan ini karena biasanya kalau kita memberikan mentah kepada penerbit, maka kita akan dicas layout. Kalau edit juga, kalau kita berikan kepada penerbit, kita juga akan dicas dalam edit atau dibaca ulang, peer reader ya, kita akan dicas ulang. Oleh karena itu, kalau kita ini pilihan, semua kita sudah susun, kita berikan kepada penerbit, atau kita mentah-mentah, nanti penerbit yang adut, yang edit, termasuk typo, termasuk ukuran kertas, sampel muka, dan lain-lain. Jadi kembali kepada keputusan kita masing-masing. Demikian yang terkait dengan penulisan bahan ajar, bisa dilihat contohnya yang telah kami siapkan, dan sebentar akan ada latihan menulis bahan ajar setiap kelompok, dari setiap kelompok dari peserta akan masuk di room, dan di dalam room ini, video ini bisa ditutup kembali, diperhatikan kembali file-file yang telah kami sediakan, lalu dikerjakanlah praktik menyusun modul ajar dari satu subjek PMK yang telah kita siapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.